orang yang telah dizolimi dan menolong kebutuhan orang-orang yang mempunyai masalah, maka dia akan diberi ganjaran seperti hajinya orang yang mabrur. Sebuah hadiah yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang kafir. Kita tidak punya harta, kita bisa mendapatkan tiket surga segampang itu sebenarnya. Seperti tadi, masuk waktu subuh kita tidak berniat untuk mendolimi. Masuk waktu subuh kita berniat untuk menolong orang yang zalim. Itu akan diberi ganjaran seperti hajinya orang yang mabrur. Wa qala alaihi salam, lalu Nabi Muhammad memberikan fatwanya kembali yang berbunyi, ahabbul ibadi utawi luwih demen-demen ini ibad makhluk kawula ilallahi maring Allah Ta'ala iku angfaun nasi luwih manfaatine pira-pira menungso linnasi kadue menungso kang liyo. Wa afdhalul a'mali utawi luwih utama-utamane pira-pira amal iku idkhalus sururi gawe bebungah ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Jadi selanjutnya makhluk yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhu linnas. Nah, tadi membahas tentang ahabul ibad. Sekarang afdalul a'mal itu apa? Lebih utama-utamanya amal, lebih utama-utamanya pekerjaan yang kita lakukan itu apa? Segampang itu sebenarnya, yaitu idkhalus surur, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberi kebahagiaan pada orang lain sehingga tidak membuat dia merasa tersakiti. Itu segampang itu sebenarnya afdalul a'mal. Cuman kadang ilmu-ilmu yang seperti ini itu malah tidak dipraktekkan sama sekali. Nah, terus di sini makalah yang selanjutnya Nabi Muhammad berkata, qala Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama. Duduklah bersama ulama, wastima'i kalamil hukama, dan dengarlah ucapan-ucapan dari para ahli hukum. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sebenarnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menghidupkan hati yang telah mati dengan cahaya hikmah, ai al-ilmin nafi', yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardul maitata bima'il matar, seperti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Nah, jadi analogi yang digunakan oleh musannif ini, musannif mengatakan duduklah bersama ulama, dengarlah ucapan mereka, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, dengan ilmu yang bermanfaat, seperti Allah menghidupkan bumi yang mati, yang gersang dengan air hujan. Lalu makalah yang selanjutnya menerangkan izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Jadi barometer ataupun ruler of law yang bisa digunakan untuk mengetahui orang itu mulia di dunia dengan hartanya. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil amal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dihitung dengan kesolehan amal.
Di sini ada satu syair dari Syekh Nawawi yang berbahar kamil. Jadi konotasinya itu menggunakan bahar kamil. Ada salah satu syair. Ya man bidun ya gushtahol qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bahtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Jadi kurang lebih seperti itu konotasi dari bahar kamil setiap syair. Artinya yaman bidunya hustahol, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunianya, qad gharrahu tulul amal, sesungguhnya kalian itu sudah tersibukkan dengan angan-angan panjang. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah kalian semua lupa? Hatta dana minhul ajal, sehingga kesibukan-kesibukan itu membuat kita lupa bahwasanya ajal itu akan datang. Al mautu ya'ti bahtatan, kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kuburan itu termasuk petinya amal yang kita perbuat di dunia. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah atas hiruk pikuk dari kematian itu ataupun dari dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali itu memang sudah ajalnya. Jadi sebenarnya syair ini itu mengingatkan kita untuk kembali lagi, ruju'un ilallah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaman bidunya hustahol qad kharahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bahtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ini salah satu syair yang sangat disukai oleh Kiai Makmun dari Brebes. Setiap pengajian Ramadan pasti awalnya menyanyikan syair ini. Nah, bab selanjutnya ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man asbaha, man utawi sapane wong iku asbaha manjing esuk-esukan sapa man ai dakhala tegese mlebu sapa man fi waqtis sobahi ing dalem waktu subuh wa huwa hale utawi man iku yashku wadul sapa man ilan nasi maring menungso di qol ma'asyi ing rupeke penguripan fakaan nama maka kaya-kaya setumene man iku yashku wadul sapa man robahu ing pangerane man wasyikayah la taliku illa ilallahi fa innaha min jumlati du'a amma syikayatu ilan nasi fahiya min alamati adamir ridho bi kismatillahi ta'ala lahu kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah ala u'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam. Jadi intinya seseorang yang memasuki waktu subuh dengan keadaan dia tidak ridho ataupun dengan keadaan pagi-pagi dia sudah berbincang mengenai kerupakan hidup. Setiap pagi-pagi, ya Allah, hutangnya akan men, ya Allah, kepimin mangan ya Allah, mobilnya durung di dan lain sebagainya. Intinya sesuatu di kol ma'as, kerupakan mengenai kehidupan. Fakaan nama yashkurobah, maka dia diibaratkan seperti tidak ridho dengan kismatillah, dengan bagian yang sudah Allah tetapkan. Jadi kelihatannya dia berbicara dunia dengan manusia lain, tapi sesungguhnya dari underline yang perlu diperhatikan, dia itu dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak ridho dengan kismatillah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waman asbaha aidakhala fis sobah li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhiton 'ala Allah. Nah, ini menarik sekali. Jadi ketika setiap seseorang yang masuk waktu subuh li umuri dunya hazinan, dia itu sangat sangat sedih terhadap kehidupan dia. Jadi dia masuk waktu subuh tapi wis ngresula. Faqad asbaha sakhiton 'ala Allah, maka dia sungguh termasuk orang-orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan bendu pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna man hazina ala umuri dunya faqad ghadiba 'ala Allah li'annahu lam yardo biqada'illahi wa lam yasbir ala bithalati ala balaihi wa lam yu'min biqadrihi li'anna kullama waqa'a fid dunya fa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadrihi. Nah, jadi maknanya seseorang yang masuk waktu subuh dengan keadaan sedih, nah faqad ghadiba 'ala Allah, maka dia itu termasuk orang-orang yang sudah benci terhadap Allah. Karena apa? Dengan alasan sesungguhnya li'anna kullama waqa'a fid dunya fa huwa biqada'illahi ta'ala. Karena setiap pemberian, setiap apa yang telah kita dapatkan itu fa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadrihi. Sesungguhnya telah Allah tetapkan dengan kodonya, dengan kodarnya. Wa man tawaddu'a li hunayyin lihinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Ini termasuk ucapan ataupun adagium yang sangat familiar di para ulama-ulama sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang tawaddu ataupun memberikan kehormatan terhadap orang-orang yang bisa dikatakan sebagai orang sugih ya, mempunyai harta, tapi dia tawaddu karena hartanya dia lihinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka telah hilang seperempat dari agamanya. Li'anna syari'ata ayyakuna ta'ziman nas li ajli salahihi wa li ajli ilmihi duna ta'zim li ajli malih. Fa inna man akramal mal ahana al-ilma was salah. Nah, jadi sesungguhnya syariat itu ta'ziman nas li ajli salahihi. Syariat itu mengajarkan kita untuk memberikan penghargaan sebuah kehormatan itu li ajli salahihi, karena kesolehannya, wali ajli ilmi, dan karena ilmunya. Nah, ini sangat menarik. Ini sebenarnya ini termasuk problem yang sempat familiar, yang sempat viral dulu-dulu itu, mengenai ada polarisme ataupun pembatasan mengenai penganut mana dan penganut mana. Jadi ada yang mengeluarkan statement bahwasanya jadi karena saya mungkin keturunan mulia, maka lebih baik dari keturunan yang lain. Itu pernah muncul statement seperti itu. Sebenarnya sudah terjawab di kitab ini. Jadi li'anna syari'ata, jadi kita punya referensi tersendiri ya. Kita punya referensi dari kitab ini bahwasanya li'anna syari'ata ayyakuna ta'dziman nas li ajli salahi wa li ajli ilmihi duna ta'dzim li ajli malih. Nah, jadi sebenarnya syariat itu mengajarkan kita untuk memberikan penghormatan karena kesolehannya, karena ilmunya, bukan penghargaan karena hartanya ataupun karena yang lain. Nah, seperti itu. Jadi fa inna man akrama al-mala ahana al-ilma wassalah, ahana al-ilma wassalah. Maka bagi orang-orang yang melegitimasi ataupun menjustifikasi bahwasanya saya itu memberi penghormatan kepada dia karena alasan yang lain, maka dia itu termasuk orang-orang yang kadar ilmunya itu sangat hina, ahana al-ilma wassalah. Ya, maka dia itu telah menghinakan ilmu dan kesolehannya. Tidak. Bagi orang-orang yang telah meyakini bahwasanya memberi penghormatan karena dia karena aspek yang lain, bukan karena dia pintar ataupun karena ilmunya, maka
ahana al ilma wassalah, maka dia termasuk orang-orang yang telah menghinakan ilmu dan solehan. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirruhu la budda likulli mu'min fi sa'iri ahwalihi min salasati asya. Amrun yamtasiluhu wa nahyu yajtanibuhu wa qadaru yardu bihi fa aqalli halatin lil mu'min la yakhlu fiha min hadhil asya thalatha. Fayambahi lahu ayal zamahuma qalbah wa yuhaddisu biha nafsah wa ya'khudul jawarih biha fi sa'iri ahwalihi. Kata dari Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, seyogyanya ataupun la budda seharusnya bagi setiap orang mukmin di setiap tingkah lakunya yaitu terdiri dari 3 aspek perkara. Apa? Amrun yamtasiluhu, yaitu syariat yang dia kerjakan, wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan yang dia tinggalkan, wa qadaru yardu bihi, dan qada dan qadar yang telah dia ridhoi. Jadi sebenarnya orang mukminnya itu harus mempunyai 3 aspek ini dalam kesehariannya. Apa saja? Dia menjalankan syariat, dia meninggalkan larangan, dan dia ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Iklan. Terus Kiai. Sebenarnya ini kalau tak pendet sing niku mau. Nah. Wa qala Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril itu pernah berkata bahwasanya yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu min ubaidihi salasa khisalin. Allah itu sangat menyukai kepada hambanya sebab 3 perkara. Yang pertama yaitu badlul istita'ah, ai i'ta'ul qudrati fi ta'atillah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabbul Izzah, yuhibbu Rabbul Izzah min ubaidihi salasa khisalin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat menyukai hambanya sebab 3 perkara. Yang pertama badlul istita'ah, ai i'ta'u qudratillah, i'ta'ul qudrah fi ta'atillah. Manusia itu mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal baka'u ing dan nadamah, lan nangis ingatase getun ing dalam nalikane getun, ay ala fi'lil ma'asi. Dia menangis ketika melakukan perbuatan maksiat. Itu termasuk dari spesifikasi orang-orang yang Allah cintai. Wasobru indal faqah, dan dia sabar ketika hajat yang dia inginkan tidak tercapai. 3 orang yang masuk ke dalam orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Diriwayatkan oleh malaikat Jibril. Yuhibbu Rabbul Izzati jalla jalaluhu min ubaidihi salasa khisalin. Badhul istita'ah ayatul qudra fi ta'atillahi ta'ala wal baka'u ing danadama wasubru ing dal faqah. Dia benar-benar melakukan taat, menangis ketika melakukan maksiat, dan sabar ketika hajat yang dia inginkan tidak tercapai. Nah, sebenarnya ketika
orang-orang yang mungkin tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang belum mempunyai financial freedom ya, kalau bahasa sekarang mungkin itu sebenarnya ini tugas siapa? Apakah tugas dari negara, tugas dari kerabat atau siapa? Karena saya pernah membaca dari jurnalnya siapa mengenakan bahwasanya Undang-Undang nomor 2025 yang mengatakan nomor 4 mengatakan bahwasanya setiap fakir miskin dan yatim piatu itu dihandle oleh negara. Tapi sebenarnya kalau kita cerna makna dari fakoh ya, ingdal fakot itu sebenarnya tugas dari kerabatnya. Negara itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengurusi orang-orang fakir dan ketika dilihat dari konteks bahasa ya ingdal fakot. Cuman dari kalau menelisik undang-undang yang telah dibuat, Undang-Undang nomor 34 tahun 2006 kalau nggak salah itu, setiap orang fakir miskin dan yatim piatu dipelihara oleh negara. Cuman kalau dilihat dari gramatika Arabnya ya, al-faqat itu sebenarnya itu tugas dari kerabat-kerabatnya. Kemana kerabatnya ketika tidak ada yang, ketika orang-orang seperti ini membutuhkan gitu loh. Sebenarnya yang lebih didahulukan adalah dari kerabatnya. Ini bahasa al-faqat ingdal faqat. Sabar sing karo bojo sing rewel si preman kae. Bojone tanggungane sapa? Nah ini yang menarik. Satu lagi terakhir ini penutup. Wa miftahud dunya asyiba. Wa tuftahu umurud dunya bisyiba. Wa miftahul akhirah halju. Wa tuftahu umurul akhirah bilju. Jadi ada yang mengatakan, memberikan statementnya bahwasanya segala perkara dunia itu akan bisa kita capai ketika kita mau merasakan yang namanya lapar. Banser ya, pasun. Banser gini gue cocok ya. Banser. Wa miftahul akhirah alju. Nah, jadi wa miftahud dunya asyiba, iya benar. Wa miftahul akhirah alju. Jadi ketika kita mampu untuk merasakan lapar, ketika kita bisa merasakan kenikmatan dalam tidak mempunyai apa-apa, maka watuf tahu umurul akhirah, segala perkara akhirat akan terbuka, perkara dunia pun akan terbuka. Jadi seperti itu. Mungkin ini closing statement dari apa yang saya bahas. Mohon maaf kepada sepuh-sepuh dari yang sudah hadir. Sebenarnya kulo niki diajak kali di kopi novel nih. Nah, sebelum saya akhiri, saya meminta maaf kepada panjenengan-panjenengan doyo. Barangkali dari apa yang saya sampaikan terlihat seperti menghakimi ataupun menggurui. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Season 2 ya, ana ya. Monggo, Kiai. Lanjut. Kali ping